أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الكريم الوهاب هازم الأحزاب ومنسئ السحاب ومرسل الحباب ومنزل الكتاب في حوادث مختلفة الأسباب وصلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآله كلهم وسائر الصالحين أما بعد. Puji dan syukur malah kita anjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu di Masjid Al-Ikhlas yang sangat kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kegiatan tabligh akbar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berangkaikan salam malah senantiasa kita doakan kepada Allah agar senantiasa dicurahkannya kepada junjungan umat Islam sedunia, yakninya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian yang akan kita sampaikan Bapak Ibu, menata hati adalah awal untuk membentuk keluarga yang Qurani. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih beliau mengatakan, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging, idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau daging tadi baik maka baiklah seluruh tubuh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau daging tadi kotor, berbau dan busuk, maka busuklah seluruh tubuh. Kemudian sahabat bertanya, apa segumpal daging itu ya Rasul? Kemudian Nabi mengatakan, Bapak Ibu, segumpal daging itulah yang dinamai dengan hati manusia. Jadi ingat Bapak Ibu, sifat baik seseorang tergantung hatinya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mengatakan, hati manusia seperti dua buah wadah. Yang pertama ukurannya kecil, sempit, sedangkan yang kedua ukurannya luas dan besar luar biasa. Contoh Bapak Ibu, ibu dan bapak ingin berwudu di kamar mandi. Kemudian ketika kita masuk kamar mandi, kemudian keran hidup ditampung oleh ember, biasanya berwarna hitam Bapak Ibu. Kemudian full ember berwarna hitam tadi full dengan air. Kemudian ketika kita akan berwudu menggunakan air dalam ember tersebut, dan ternyata Bapak Ibu ada kotoran kucing yang tergenang di permukaan air dalam ember tadi. Pertanyaan Bapak Ibu, air di dalam ember yang ada kotoran kucing tergenang di permukaannya, pertanyaan, bisa digunakan berwudu atau tidak Bapak Ibu? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa Ustaz? Karena bukan najisnya Bapak Ibu, melainkan karena embernya kecil, menampung air tidak banyak, masuk najis, berubah menjadi air yang bernajis. Kenapa? Karena embernya kecil. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita berwudu misalkan di tepi sungai, sungai yang besar itu sungai apa nama Bapak Ibu? Sungai Kuantan. Iya Kuantan. Jadi sungai Kuantan. Jadi ketika kita berwudu di tepi sungai, ketika sedang membasuh wajah, lewat kotoran manusia Bapak Ibu. Kemudian susah payah, hus, sampai di depan kita Bapak Ibu, diam dia di sana. Pertanyaan, air dalam sungai Kuantan tersebut yang dilewati kotoran manusia bisa kita gunakan berwudu atau tidak?
Kenapa bisa? Bukan karena mengalirnya saja, tapi karena sungai itu luas, menampung air banyak, masuk najis, tidak mudah dikotori. Bapak Ibu, idza kana al-ma'u aktsar min kullatain, kalau air itu banyak lebih dari 2 kulah, lam yahmilil khabas, tidak akan bisa dikotori oleh apapun karena sungainya luas. Begitupun dengan hati manusia. Ada yang hatinya sempit seperti ember berwarna hitam, masuk sedikit kotoran najis, tidak bisa digunakan karena hatinya kecil, mudah kotor. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, ada saudara tetangga kita, kemudian hatinya lapang, ibaratkan sungai yang luasnya luar biasa, digunjingkan, disakiti, difitnah, tidak mudah dikotori, tetap dia balas dengan kebaikan. Kenapa? Karena hatinya luas, luar biasa. Jadi ingat Bapak Ibu, bersih atau tidaknya akhlak kita tergantung lapang atau sempitnya hati kita. Ustaz, orang yang hati sempit itu contoh ciri fisiknya bagaimana Ustaz? Jadi kalau orang yang hatinya sempit Bapak Ibu, melihat orang seperti melihat setan Bapak Ibu. Jarang senyum. Lihat teman-teman kita Bapak Ibu. Kalau ada orang yang melihat orang seperti setan, tidak pernah senyum, wajahnya masam, jauh dari keindahan, berarti hati sempit Bapak Ibu. Tapi ingat, kalau ada orang setiap memandang orang Bapak Ibu, senyum wajahnya, itu orang gila Bapak Ibu. Yang penting lapangkan hati, proporsional. Senyum, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyum yang kau pancarkan bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana caranya supaya hati kita lapang Ustaz? 1, kuatkan terlebih dahulu akidah dan tauhid kita Bapak Ibu. Jadi kalau ingin mantap hati kita, luas keimanan kita, kokoh ketakwaan kita, mantapkan dulu akidah kita. Makanya dalam ayat Al-Quran surah Al-Ikhlas, Allah mengatakan, Qul huwallahu ahad. Ya Muhammad, hei manusia, Qul, katakanlah Allah itu ahad. Pertanyaan Bapak Ibu, kita masuk sedikit ke ranah tafsir Bapak Ibu. Qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Pertanyaan Bapak Ibu, ahad itu esa. Kalau satu bahasa Arabnya apa Bapak Ibu? Satu bahasa Arabnya apa? Wahid. Kalau ahad artinya esa. Kalau satu artinya wahid. Pertanyaan Bapak Ibu, yang bisa menjawab kita berikan hadiah umroh bagi yang mendaftar Bapak Ibu. Pertanyaan, Allah mengatakan Qul huwallahu ahad, katakan hai manusia, Allah itu ahad, Allah itu esa. Pertanyaan, kenapa Allah tidak mengatakan Bapak Ibu Qul huwallahu wahid, hei manusia, katakanlah Allah itu satu. Kenapa bukan satu yang disebutkan? Kenapa ahad? Kenapa bukan wahid? Siapa yang bisa menjawab Bapak Ibu? Nah, Ustaz, apa jawabannya? Bandingkan Bapak Ibu 2 kalimat. Kalimat yang pertama, tidak seorang yang masuk ke dalam Masjid Al-Ikhlas. Kita ulang. Tidak seorang yang masuk ke dalam Masjid Al-Ikhlas. Sedangkan yang kedua, tidak seorang pun yang masuk ke dalam Masjid Al-Ikhlas. Pertanyaan, sama atau berbeda Bapak Ibu? Beda. Kalau tidak seorang, berarti 2 orang, 3 orang, 4 dan berikut-berikutnya. Sedangkan kalau tidak seorang pun, maka tidak ada satupun Bapak Ibu. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan katakanlah hei Muhammad, Allah itu esa, bukan wahid, bukan satu. Karena ingat Bapak Ibu,
Kalau Allah mengatakan, katakanlah Allah itu satu, maka ada orang-orang liberal, orang-orang munafik, orang-orang kafir yang mengatakan ada Allah dua, Allah tiga, empat dan berikutnya. Tapi kalau ahad, Allah satu-satunya, tidak ada Tuhan yang lain. Jadi ingat Bapak Ibu, kokohkan, mantapkan kembali akidah kita. Tapi kami khawatir Bapak Ibu. Kenapa Ustaz khawatir? Kita semua hafal, Masya Allah. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Dalam ayat kursi juga disebutkan, Allahu la ilaha illa huwa. Tiada Tuhan selain Allah. Allah satu-satunya, tidak ada Tuhan yang lain. Kita hafal Bapak Ibu. Tapi ingat, apakah kita berdusta atau tidak Bapak Ibu? Apakah akidah kita hanya sekedar hafalan saja atau tercantum dalam hati kita? Contoh, apakah akidah hanya di lisan atau juga terpatri dalam hati? Kita berikan contoh Bapak Ibu. Kami yakin dan percaya seluruh bapak dan ibu, hampir seluruhnya adalah pedagang. Iya Bapak Ibu, hampir seluruhnya pedagang. Jadi kita berikan contoh Bapak Ibu. Anggap saya, ibu, kita semua pedagang di jalan lintas. Misalkan, Ustaz, apa yang kita jual, yang kita dagangkan Ustaz? Misalkan pakaian, baju. Kemudian ketika ibu dan bapak jualan di tepi jalan lintas, kemudian yang kita jual pakaian. Dari pagi sampai sore kita duduk di toko kita menunggu orang yang akan membeli. Kemudian jam 12 siang ada orang yang menawar, Bu, Pak, tolong turunkan baju yang paling pojok itu Bapak Ibu. Tolong turunkan, bagus kelihatannya. Kemudian kita ambil kayu Bapak Ibu, kita turunkan baju tersebut, kita lihatkan kepada orang yang akan membeli. Kemudian dia tanya, mantap bajunya. Ini berapa harga satu Bapak Ibu? Kalau beli satu 300.000. Kalau lebih dari selusin dapat diskon setiap baju 50.000. Berarti 250.000 kalau beli lebih dari satu lusin. Kemudian kita tanya, ibu mau memborong berapa helai? Kemudian dia menjawab, Bapak Ibu, saya ingin membeli 4 lusin. Berarti berapa helai Bapak Ibu? 48 helai. Senangnya luar biasa, tidak ketulungan, senangnya Masya Allah. Dagangan kita laku, diborong oleh seseorang, jutaan rupiah, uang yang sedang dia hitung Bapak Ibu. Si calon pembeli sedang menghitung uang jutaan rupiah, sedangkan kita sedang mengumpulkan baju-baju yang akan dia borong Bapak Ibu. Sesuai size-nya kita kumpulkan 48 helai, uang bertumpuk sekian juta Bapak Ibu. Tiba-tiba azan zuhur berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Pertanyaan, lanjutkan jual beli atau datang ke masjid Bapak Ibu? Lanjutkan jual beli atau datang ke masjid? Datang ke masjid. Cie nan menjawab Bapak Ibu. Set, lanjut jual beli atau datang ke masjid? Kami yakin dan percaya Bapak Ibu, banyak yang melanjutkan jual beli. Kita tinggalkan pakaian Allah, panggilan Allah. Mengapa kita tinggalkan Ustaz? Karena terbentang harta, uang yang banyak di hadapan kita. Ketika azan berkumandang, kita tinggalkan panggilan Allah, kita lanjutkan dunia kita. Bukan Allah yang esa, tapi dunia yang esa di hati kita. Beda dengan orang Arab Bapak Ibu. Jadi dulu kami pernah mengawani adik-adik mahasiswa Indonesia berbelanja di pasar Diaman Bapak Ibu. Kemudian membeli gamis 50 helai. Kemudian kami temani sebagai mutarjim, penerjemah. Kemudian ketika ditawarlah harga gamis,
Kalau di rial, kalau dirupiahkan Bapak Ibu dari rial Yaman, lebih kurang satu helai 350.000. Kalau lebih dari 10 habbat, 10 helai dapat diskon 100.000. Jadi lebih kurang 250.000. Ketika dibeli, dikumpulkan 50 helai pakaian, mahasiswa baru adik-adik tersebut sedang menghitung uang jutaan rupiah. Tiba-tiba Bapak Ibu, azan asar berkumandang. Di samping pasar ada Masjid Ihsan, berkumandang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian pemilik toko yang dagangannya kita borong 50 helai, beliau langsung mengatakan, Bapak Ibu, khalas ya syabab, itla'u lal masjid adus salat. Al-bab sayughaffal. Sudah? Kalian semua pergi ke masjid, tinggalkan toko, kita solat berjamaah. Pintu akan dikunci, Bapak Ibu. Bayangkan, 50 helai kami membeli jutaan rupiah, tapi diusir datang ke masjid. Kalau di sini ada yang seperti itu Bapak Ibu, ambil apa yang borong. Jadi ingat Bapak Ibu, jadi orang Arab lebih yakin rezeki di tangan Allah dibandingkan di tangan manusia. Kalau kita berfikir rezeki di tangan manusia, bukan di tangan Allah. Kalau kita datang ke masjid, rezeki kita lari, rusak akidah kita Bapak Ibu. Jadi ingat, kalau panggilan azan berkumandang, wadarul bay', tinggalkan jual beli Bapak Ibu. Datang ke masjid, penuhi panggilan Allah, solat berjamaah, insya-Allah rezeki akan diberikan Allah dari sudut yang tidak diduga-duga. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kuatkan kembali akidah kita. Esok tanggal 31 Desember Bapak Ibu, hati-hati. Yang tahun baru, yang menghidupkan kembang api, ikhtilat campur baur laki-laki dan wanita, taubat kepada Allah Bapak Ibu, tinggalkan. Ramaikan masjid, tinggalkan. Karena ingat Bapak Ibu, sudah terlampau banyak maksiat yang terjadi di Indonesia. Bisa jadi kenapa musibah pandemi tidak kunjung berhenti, disebabkan karena maksiat yang kita lakukan. Ada dalilnya Ustaz? Ada. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk sebuah negeri beriman, bertakwa kepada Allah, kami pasti akan membukakan kepada mereka pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi mereka kadzabu, mendustakan ayat-ayat kami, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami hukum mereka disebabkan karena ulah mereka itu sendiri. Nah, jadi ingat Bapak Ibu, maksiat sudah banyak, hentikan seluruh perbuatan dosa yang terjadi, insyaallah rahmat Allah datang kepada kita. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ada pertanyaan Bapak Ibu. Jadi dalam surah Al-Falaq disebutkan, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min banyak syar. Ustaz, syar itu artinya apa? Keburukan, kemungkaran, kemaksiatan, itu syar. Pertanyaan Bapak Ibu, yang bisa menjawab, ini serius Bapak Ibu, ini serius. Yang bisa menjawab kita berikan 1 juta. Yang bisa menjawab 1 juta. Ini di masjid Bapak Ibu, tidak mungkin kita berbohong. Pertanyaan, yang bisa menjawab kita berikan hadiah 1 juta. Pertanyaannya, karena banyaknya syar, keburukan maksiat yang terjadi. Pertanyaan Bapak Ibu, siapa di antara ibu dan bapak yang bisa menyebutkan satu saja, satu jaswan, satu saja, maksiat apa, kemungkaran apa, dosa apa
yang tidak ada di Indonesia. Satu juta Bapak Ibu. Dosa dan maksiat apa yang tidak ada di Indonesia? Seluruhnya ada. Kita cek Bapak Ibu. Perzinaan ada atau tidak? Perjudian yang tidak menjawab berarti bandar judi Bapak Ibu. Judi ada atau tidak? Ada. Perzinaan ada. Anak yang membunuh orang tua ada. Orang tua yang mencampakkan, membuang anaknya ada atau tidak? Ada. Pelakor? Ada pelakor. Yang paling kareh berarti itulah korbannya Bapak Ibu. Pelakor ada. Kemudian perdukunan, santet banyak terjadi. Yang mengaku nabi ada atau tidak Bapak Ibu? Ada. Di Kota Garut Bapak Ibu, 3 orang yang mengaku sebagai nabi palsu. 3 orang 2009 di Kota Garut, Jawa Barat. Jadi Jawa Barat, Garut itu bukan kota dodol Bapak Ibu, kota nabi. 3 orang nabi palsu Bapak Ibu. Yang mengaku nabi ada. Yang mengaku malaikat Jibril ada atau tidak? Siapa namanya Bapak Ibu? Lia Edan mengaku sebagai malaikat Jibril. 2009 ditangkap oleh kepolisian Bapak Ibu. Lia Eden ditangkap polisi. Jadi polisi Indonesia Bapak Ibu bukan cuma teroris yang ditangkap, Jibril pun ditangkap Bapak Ibu. Jadi malaikat Jibril yang mengaku ada. Yang mengaku Tuhan ada atau tidak? Ada. Lihat di YouTube Bapak Ibu. 2012 di kota Cirebon ada satu orang tukang pangkas rambut mengaku sebagai Tuhan di Cirebon. Ditangkap oleh Kapolres Cirebon, diinterogasi, "Hei, mengapa Anda mengaku menjadi Tuhan?" Apa jawabannya Bapak Ibu? "Yo balik Pak, yang aku nabi lah banyak mana." Ngaku sebagai Tuhan Bapak Ibu. Jadi ingat, maksiat sudah banyak yang terjadi. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Banyaknya kerusakan, banjir, longsor, tsunami, gempa bumi banyak terjadi karena fasad, kerusakan yang dibuat oleh aydin nas, tangan ulah manusia itu sendiri. Jadi taubat kepada Allah, tubu ilaih, taubat kepada Allah. Larang anak-anak kita yang tahun baru. Ini penting Bapak Ibu. Kebetulan kami Bapak Ibu 2 bulan yang lalu dilantik menjadi komisi fatwa MUI Bukit Tinggi. Jadi banyak jamaah kajian kita, terutama majelis taklim ibu-ibu. Jadi Bukit Tinggi, Agam sekitarnya majelis taklim banyak. Jadi banyak menyampaikan tentang, mohon maaf Bapak Ibu, Ibu dan Bapak silahkan lihat ke meja depan. Ini Bapak Ibu si A. Sedangkan ini si B. Si A, si B. Jadi si A laki-laki, si B perempuan. Kemudian si A dan si B Bapak Ibu mereka pacaran berdua. Si A dan si B pacaran, bukan menikah, pacaran. Kemudian karena pacaran yang sudah melampaui batas, di luar koridor barisan syariat yang telah ditekankan Islam, kemudian mereka berzina Bapak Ibu. Karena mereka berzina, nauzubillah wal iyadzubillah. Kemudian si B hamil. Kemudian 8 bulan kemudian si B melahirkan anak. Ketika dia hamil Bapak Ibu, dia sampaikan kepada pacarnya, "Bang, saya hamil.
Kemudian pacarnya yang menghamili yang laki-laki tersebut tanggung jawab. Kemudian mereka menikah. Setelah mereka menikah, 8 bulan kemudian si B hamil, melahirkan anak. Kemudian pertanyaan Bapak Ibu, anaknya yang lahir tersebut wanita. Pertanyaan, anak perempuan yang lahir ini anak zina atau tidak Bapak Ibu? Zina atau tidak? Anak zina. Lahirlah anak perempuan, anak zina. Kemudian ketika yang lahir tersebut anak zina, kemudian 25 tahun kemudian anaknya yang perempuan tersebut, anak zina tersebut menikah dengan laki-laki lain. Pertanyaan, ayahnya boleh menjadi wali atau tidak Bapak Ibu? Boleh atau tidak? Hati-hati, Nabi mengatakan anak zina tidak mendapatkan salah satu hukuk, tidak mendapatkan 3 haknya dari bapaknya. Yang pertama, kalau anaknya diurus akta kelahiran di capil terdekat, maka haram dia memakai binti bapaknya, karena itu bukan anaknya. Secara syariat bukan anaknya. Walaupun secara kedokteran, secara medis, secara DNA itu darah dagingnya, tapi secara syariat bukan anaknya. Satu, tidak boleh memakai binti bapaknya. Yang kedua, kalau bapaknya meninggal, hartanya banyak, ruko, mobil, tanah, uangnya, tabungannya banyak, anak zinanya tadi tidak mendapatkan warisan. Yang ketiga, kalau anaknya kelak menikah, bapaknya haram menjadi wali. Kenapa tidak boleh Ustaz? Karena itu bukan anaknya. Ini banyak kejadian Bapak Ibu. Di Bukit Tinggi Agam banyak kejadian. Lebih 10 orang tua melapor ke kami Bapak Ibu. Ustaz, anak saya Ustaz menikah 10 tahun yang lalu. Kemudian suami saya yang menjadi wali. Anak ini anak zina. Sahkah pernikahan anak saya Ustaz? Sudah 10 tahun. Kemudian tidak ada jalan keluar yang lain. Karena walinya tidak sah. Wali merupakan rukun nikah, jadi pernikahan tidak sah. Begitupun solat. Kalau kita solat Bapak Ibu tanpa ruku, tanpa sujud, solat tidak sah. Begitupun dengan pernikahan. Wali rukun nikah. Kalau walinya tidak sah, maka nikah pun tidak sah. Bagaimana caranya Ustaz? Tidak ada jalan keluar yang lain. Anak ibu ulang kembali pernikahannya. Ustaz, tapi anaknya sudah berdua Ustaz. Bagaimana caranya? Tidak ada cara yang lain. Anak ibu wajib mengulang nikah. Kalau tidak diulang, berarti mereka berzina sampai mati. Pertanyaan Bapak Ibu, anaknya yang menikahnya yang tidak sah tersebut, anaknya berdosa atau tidak? Anaknya kan nikahnya tidak sah, mereka berzina sampai mati. Kalau nikah tidak diulang, anaknya selama 10 tahun sudah menjalani rumah tangga, mereka berzina karena nikahnya tidak sah, anaknya berdosa atau tidak? Anaknya tidak berdosa Bapak Ibu. Tak mungkin anak berdosa, karena anaknya kan tak tahu. Tak mungkin Bapak Ibu, setiap anak yang akan menikah dia pastikan, "Pa, Ma, saya anak zina atau tidak?" Tak mungkin Bapak Ibu. Anaknya tidak berdosa. Siapa yang berdosa? Ibu dan ayahnya yang menanggung dosa zina anaknya sampai mati. Kenapa? Karena tidak terus terang dalam menikahkan anak. Jadi ingat Bapak Ibu, hati-hati. Hari ini banyak anak-anak zina hamil di luar nikah. Kalau dipaksakan pernikahan, maka orang tuanya yang menanggung dosa zina sampai mati. Jadi larang anak pacaran Bapak Ibu. Banyak pacaran-pacaran anak muda. Larang. Hei, kemana? Malam minggu bah, pulang. Sabanta saja, pulang. Beko di balian nasi goreng capek pulang yo. Larang Bapak Ibu, larang pacaran. Sebelum terlambat itu datang,
sebelum penyesalan datang di kemudian hari. Cegah anak kita melakukan perzinahan. Kapan momentumnya yang tepat? Ketika tahun baru, banyak maaf cakap, kondom-kondom yang tersebar begitu saja di tong sampah, hotel penuh dengan perzinahan. Bagaimana mungkin rahmat Allah datang sedangkan maksiat selalu kita lakukan? Jadi ingat Bapak Ibu, taubat kepada Allah. Inilah momentumnya kajian kita untuk memperbaiki akhlak masyarakat kita. Dari mana mulainya Ustaz? Itu dia. Mulai dari keluarga kita sendiri. Kita masuk ke fikih pernikahan Bapak Ibu. Rumah tangga. Jadi kebetulan yang laki-laki yang apa-apa banyak. Kita sampaikan Bapak Ibu. Nabi menyebutkan dalam hadis sahih, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah yang akhlaknya paling baik terhadap keluarganya. Yang suami sifatnya yang paling lembut kepada istri dan anak-anaknya, itulah manusia terbaik, kata Nabi. Karena maaf Bapak Ibu, mohon maaf, banyak hari ini laki-laki, suami ketika di luar rumah dengan tetangganya, dengan konsumennya, dengan jamaah masjidnya, dengan masyarakatnya, dengan rekan kerjanya, rekan bisnisnya, akhlaknya indah luar biasa, senyum selalu terpancar di wajahnya. Tapi ketika mereka di rumah tangga, istrinya dibentak-bentaknya, dikata-katari, dikotor, bahasanya kotor luar biasa, disakiti, bahkan pernah main tangan. Laki-laki yang dilaknat oleh Allah, yang di luar rumah akhlaknya baik, di dalam rumah akhlaknya buruk luar biasa. Kalau ingin menata hati, mulai dari keluarga kita. Hati-hati Bapak Ibu, ini banyak juga kejadian di tengah masyarakat. Contoh, saat Ustaz nanti khutbah Jumat di masjid itu, oh iya Bu, dari siapa Ibu tahu? Tadi diumumkan oleh pengurus masjid. Ada yang bisa dibantu Bu? Ada Ustaz. Apa Bu? Bisa Ustaz. Nanti ketika khutbah Jumat, tolong sampaikan Ustaz materi tentang suami berlemah lembut kepada istrinya. Kenapa Bu? Kebetulan minantu laki-laki saya Ustaz solat di sana. Kenapa minantu Ibu? Anak perempuan saya Ustaz dikata-katai, dikasar-kasari, kemudian disampaikan kalimat-kalimat celaan, hinaan, bahkan hampir main tangan Ustaz. Padahal dia rajin solat, rajin ke masjid, tapi akhlaknya buruk luar biasa. Kemudian kami sampaikan, Bu, tidak bisa di mimbar khutbah, karena takut ternodai tujuan kita dalam menyampaikan khutbah. Nanti selesai Jumat, kita datang ke tempat anak ibu, di mana beliau tugas. Di samping masjid Ustaz, ada kafe kecil, itu beliau yang punya. Okey, habis Jumat nanti kami ke sana. Kemudian selesai Jumat, datang kita ke kafe beliau. Dah. Ya Ustaz, kenal udah dengan ibu ini? Oh, ini mertua saya Ustaz. Nah, itu dia. Kenapa udah sering mengucapkan kalimat-kalimat kasar, kotor, celaan kepada istri? Dari mana Ustaz tahu? Dari mertua udah. Tidak usah marah. Kami hanya menyampaikan nasihat-nasihat, disampaikan kalimat-kalimat, dalil-dalil laknat Allah kepada suami yang berbuat buruk kepada pasangannya. Kemudian akhirnya dia menangis Bapak Ibu, dia telefon istrinya minta maaf. Tapi ada satu masalah yang terjadi Bapak Ibu. Kami tanya ke beliau, dah nikah sudah berapa tahun? 11 tahun Ustaz. Sering bertengkar di rumah tangga? Sering Ustaz. Pernah mengucapkan kata talak atau cerai? Kemudian dia menjawab, sering Ustaz. Kemudian kami tanya kembali Bapak Ibu, lebih 3 kali sudah mengucapkan kata talak atau cerai. Apa jawabnya Bapak Ibu? Lebih 3 kali Ustaz. Ini kami sampaikan Bapak Ibu. Di depan beliau kami sampaikan, la tahillu lahu hatta tankiya zawjan ghairah. Kalau suami mengucapkan talak, mengucapkan cerai kepada istrinya lebih 3 kali, 3 kali atau lebih,
maka dia bukan lagi istri kita. Sampai kapan? Sampai istri kita menikah dengan laki-laki lain, berhubungan badan, bercerai, baru boleh dia kembali ke mantan suaminya. Jangan-jangan Bapak Ibu, mohon maaf, tapi harus kami sampaikan, jangan-jangan selama ini Bapak Ibu, kita dengan pasangan kita berzina. Jangan-jangan anak selama ini yang lahir anak zina. Kenapa anak zina? Karena memang di buku nikah status masih suami istri, tapi secara syariat bukan lagi suami istri. Kenapa? Karena setiap emosi, setiap marah yang dia ucapkan, cerai, talak, pisah, itu saja. Akhirnya lebih 3 kali. Jangankan serius, bercanda saja jatuh. Jadi ingat Bapak Ibu, hati-hati. Ada jamaah kita yang menelpon Bapak Ibu, Ustaz, bagaimana caranya Ustaz? Apa Bu? Tadi malam Ustaz. Kenapa? Minantu laki-laki saya Ustaz, dia ceraikan anak perempuan saya Ustaz. Apa katanya? Saya talak engkau talak 1000. Nyata Bapak Ibu, nyata. Talak ada berapa Bapak Ibu? Talak berapa? 3. Kalau talak 1000 berarti jatuhnya berapa? 1, 2, atau 3, atau tidak jatuh. Berapa Bapak Ibu? Kita lihat dari pandangan fikih. Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i, Hambali, 4 ulama mazhab. Kemudian ditambah dengan pendapat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Dikuatkan dalam hadis riwayat Muslim, kalau suami mengucapkan kepada istrinya kata talak, kata cerai, langsung talak 3. Saya talak engkau talak 3. Talak 1 tidak pernah dia sebutkan, talak 2 tidak pernah dia sebutkan, langsung talak 3. Semua aghlabul fuqaha, mayoritas ulama mazhab, hampir seluruhnya, Khulafaur Rasyidin selain Abu Bakar As-Siddiq berpendapat langsung jatuh talak 3. Jadi hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Jangan mudah mengucapkan kata talak. Banyak hari ini suami-suami yang tidak punya iman. Kenapa tidak punya iman Ustaz? Setiap marah, terlambat saja istrinya membuat teh pagi Bapak Ibu, talak. Terlambat dibuatkan lontong sayur, talak. Tiap bertengkar, talak. Lebih 3. Bukan lagi suami istri Bapak Ibu. Nasi sudah menjadi bubur. Kalau tetap dilanjutkan rumah tangga, tetap mereka berhubungan suami istri, perceraian yang terjadi zina. Karena mereka bukan lagi statusnya suami istri. Nah, jadi ingat Bapak Ibu, ini kan laki-laki banyak, hati-hati. Karena talak itu laki-laki. Tak akan ada cerita Bapak Ibu, istrinya mengatakan, "Bang, abang memberi saya uang belanja sedikit, saya tidak terima. Abang saya talak." Tak berlaku Bapak Ibu, talak suami. Berarti boleh istri mentalak suami? Tak boleh. Mengajukan gugatan cerai boleh? Boleh. Namanya khulu'. Kalau di sini fikih, kajian fikih dengan siapa Bapak Ibu? Pak Haji siapa ni? Fikih? Ustaz? Penting. Fikih itu penting Bapak Ibu. Fikih ibadah, fikih pernikahan, fikih mawaris, kemudian fikih munakahat, fikih jinayah, banyak fikih perlu kita bahas. Jadi fikih itu penting Bapak Ibu. Jadi ingat, jadi istri menggugat cerai suami boleh, tapi ingat, kalau istri menggugat cerai suami tanpa alasan yang jelas, haramun 'alaiha raihatul jannah. Kalau ada istri yang menceraikan suaminya, yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang jelas, Allah haramkan dia mencium bau syurga.
Nah, jadi ingat Bapak Ibu, hati-hati. Suami pun yang kurang ajar dengan istri, Allah haramkan bau syurga. Nah, jadi ingat Bapak Ibu. Kalau begini bagaimana Bapak Ibu? Contoh, Ustaz, ini pertanyaan termasuk yang paling banyak ditanyakan jamaah. Ustaz, tetangga saya Ustaz, wanita ditinggalkan oleh suaminya 2 tahun. Kami ulang Bapak Ibu, ada seorang istri ditinggalkan oleh suaminya 2 tahun. Kemudian tanpa kabar, tanpa berita, tanpa nafkah, tanpa kebutuhan dipenuhi oleh suaminya. Tiba-tiba suaminya menghilang tanpa kabar Bapak Ibu. 2 tahun. Kemudian karena istrinya tidak mampu menahan rindu, akhirnya istrinya menikah dengan laki-laki lain. Setahun menikah Bapak Ibu. Kemudian suami yang pertama pulang ke rumah. Istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka pintu oleh istrinya. Ketika dibuka, abang, nyoba lihat ke belakang dulu, suami kedua Bapak Ibu. Ini banyak kejadian. Pertanyaan, bagaimana penyelesaiannya Bapak Ibu? Istri ditinggalkan 2 tahun tanpa kabar berita, nafkah lahir batin tidak diberikan. Suami diam-diam pergi menghilang tanpa jejak. Tiba-tiba istri nikah dengan laki-laki lain selama 1 tahun. Kemudian berarti tahun ketiga suami pertamanya datang. Bagaimana penyelesaiannya Bapak Ibu? Pakai kedua-duanya. Haram. Kalau dia pakai kedua-duanya berarti poliandri. Poliandri haram. 1 istri, 2 suami, haram. Dilaknat oleh Allah. Poliandri haram. Kalau poligami, nah, ini kami sampaikan Bapak Ibu. Ustaz, bagaimana penyelesaiannya? Istri yang suaminya pergi meninggalkannya selama 2 tahun, kemudian dia menikah dengan laki-laki lain, pernikahannya tidak sah. Dia berzina. Kenapa berzina istrinya Ustaz? Kan dia nikahnya sah, suaminya menghilang 2 tahun tanpa kabar, nikah dia dengan laki-laki lain, haram. Kenapa haram Ustaz? Karena ingat, jangankan 2 tahun, dalam buku nikah ada sigat ta'liq, disebutkan di dalam, jika suami tidak memenuhi kebutuhan istrinya, berapa lama? 6 bulan. Tidak usah tunggu 2 tahun Bu, 6 bulan saja. Kalau suami tidak memenuhi kebutuhan istrinya, maka istrinya boleh mengajukan permintaan talak kepada pengadilan. Nanti hakim menjatuhkan talak 1, baru setelah masa iddah boleh dia menikah dengan laki-laki lain. Tapi ingat, kalau selama 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun istrinya ditinggalkan oleh suaminya, tapi istri tidak melapor ke pengadilan, maka statusnya tetap menjadi istri yang sah. Kalau dia menikah dengan laki-laki lain tanpa dia urus perceraian ke pengadilan, berzina, poliandri. Jadi ingat Bapak Ibu, fikih penting untuk memperbaiki kehidupan kita. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, suami istri selesai, lanjut anak kita Bapak Ibu. Yang bapak, yang ibu kan banyak. Ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Jadi di Bukit Tinggi, salah seorang jamaah kita menelpon, Ustaz, bisa Ustaz nanti jam 2 siang datang ke rumah? Apa yang terjadi Bu? Adik perempuan saya yang ikut kajian Ustaz di Masjid Raya meninggal Ustaz. Innalillah. Kemudian jam 2 siang kita datang ke rumah beliau, kita pergi melayat Bapak Ibu. Kemudian sampai di rumah duka, kita lihat jenazahnya mana? Di dalam Ustaz. Kita lihat wajah beliau Bapak Ibu, ternyata belum dimandikan. Kemudian kami tanya, kapan beliau meninggal? Kenapa belum dimandikan?
Beliau meninggal tadi malam Ustaz, jam 10 malam. Kami datang ke sana jam 2 siang. Dia meninggal kemarin jam 10 malam. Berarti berapa jam Bapak Ibu? Berapa jam jaraknya? 16 jam. Belum dimandikan. Padahal Nabi menyebutkan, kalau ada yang meninggal, cepat dikuburkan. Kenapa cepat dikuburkan Ustaz? Kalau dia orang soleh, biar cepat dia merasakan nikmat kubur. Kalau dia ahli maksiat, cepat dikuburkan, agar cepat dia pergi meninggalkan dunia, kata Nabi. 16 jam belum dimandikan. Kenapa belum dimandikan? Menunggu orang yang akan memandikan Ustaz, yang pandai memandikan. Mana dia? Masih di Baso. Baso tu kecamatan Diagam Bapak Ibu. Jauh, setengah jam dari sana. Kemudian saya tanya, anaknya mana? 4 perempuan, 2 laki-laki Ustaz. Ada anak perempuan. Kenapa bukan anak perempuannya yang memandikan? Anaknya cuman berkurung diri dalam kamar Ustaz. Menangis-nangis, meratap, meraung-raung. Matanya bengkak menangis, tapi tidak mampu menyelenggarakan, memandikan, mengkafani, menjadi imam, menyolatkan dan masuk ke liang lahat orang tuanya. Tak faham. Sekarang saya sampaikan Bapak Ibu, kita kelak meninggal, anak kita hanya berkurung diri, tidak mampu memandikan, tidak mampu menyelenggarakan, hanya tangisan saja yang dia lakukan, maka demi Allah percuma Bapak Ibu. Baktinya yang menolong kita. Mandikan orang tua kita. Ajarkan mereka. Bagaimana caranya Ustaz? Belajar kita di masjid. Cara penyelenggaraan jenazah. Memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Banyak masalah yang perlu diluruskan. Sebagai contoh, ibu-ibu yang lurih jombo yang paling belakang, yang jilbab pink, anda usah malu bu. Pas di tengah, siapa namanya bu? Bu Eli, Bu Eni, Nelly, Neni, Leni, Neni, Neni, Bu Neni. Usia ibu berapa bu? 43. Bu Neni ada anak perempuan? Ada. Berapa orang? 1. Bagus. Besok Bu Neni meninggal. Contoh. Beliau letak kajian di belakang. Contoh. Karena bisa jadi kami yang meninggal dulu di jalan, pulang ke Bukit Tinggi, kecelakaan kan Allahuakbar. Contoh. Jadi Bu Neni besok misalkan meninggal. Kan ibu punya anak perempuan. 2 orang bu ya? 1 orang, bagus. Pertanyaan, anak perempuan Bu Neni boleh memandikan jenazah beliau atau tidak? Boleh, sangat dianjurkan. Anak perempuan memandikan jenazah ibunya, anak laki-laki memandikan jenazah bapaknya, sangat dianjurkan. Nah, ketika anak Bu Neni yang perempuan tadi akan memandikan jenazah ibu, tiba-tiba dia haid, datang bulan. Pertanyaan, wanita haid memandikan jenazah boleh atau tidak? Bakal laki-laki yang menjawab mulia. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Boleh. Tidak. Boleh. Tidak boleh. Campur baur. Ustaz, boleh atau tidak? Ini kami sampaikan Bapak Ibu, sampaikan ke anak perempuan kita. Anak perempuan atau wanita manapun, contoh, yang haid boleh memandikan jenazah. Boleh. Wanita haid boleh memandikan jenazah. Berapa banyak wanita-wanita yang menyesal. Ustaz, saya menyesal Ustaz. Kenapa menyesal? Tidak sempat memandikan jenazah ibu saya Ustaz. Kenapa? Saya haid Ustaz. Kenapa tidak dimandikan waktu haid? Tak tahu Ustaz.
Banyak orang-orang, Ustaz saya menyesal Ustaz. Kenapa? Suami saya meninggal, tidak saya mandikan. Kenapa? Haid. Banyak wanita tidak tahu. Sampaikan ke anak-anak perempuan, mereka haid boleh memandikan jenazah. Bu, Pak, pertanyaan. Ibu dan bapak punya anak perempuan, anak gadis perempuan, besok akan menikah. Undangan sudah disebar. Besok dia menikah, ijab kabul. Malam ini datang haid, datang bulan. Besok ijab kabul, undangan sudah disebar. Malam ini haid. Nikahnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Itu malam pertama ya, Bapak Ibu. Sah nikah atau tidak? Sah. Ustaz, wanita haid sah menikah tidak? Sah. Wanita haid memandikan jenazah boleh. Wanita haid menikah sah. Ibu haid, kemudian suami mentalak, saya ceraikan anda, jatuh talak. Tapi ibu sedang haid, sah talaknya atau tidak? Sah atau tidak? Tidak sah. Ini kami luruskan lagi. Wanita yang ditalak dalam keadaan haid, talaknya tetap jatuh, tapi suami berdosa. Talak tetap jatuh, sepakat ulama. Nah, berarti wanita yang haid apa saja yang dilarang? Satu, ilmu Bapak Ibu, biar tidak ada keraguan. Satu, solat tidak boleh. Memandikan jenazah boleh, menyolatkan jenazah yang tidak boleh. Satu, solat tidak boleh. Yang kedua, tawaf mengelilingi Ka'bah. Dua. Yang ketiga, masul mushaf, menyentuh mushaf. Wanita haid haram. La yamassu illal mutahharun, tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang suci. Haid tidak boleh menyentuh Al-Quran. Yang keempat, jima', berhubungan suami istri haram. Kemudian yang kelima, puasa. Haram wanita yang haid puasa. Pertanyaan, wanita haid masuk ke dalam masjid mendengarkan pengajian, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Jangan ragu Bapak Ibu, boleh. Kenapa boleh Ustaz? Dalil ulama, wanita yang musyrik, wanita yang kafir saja boleh masuk masjid. Masjidil Haram yang tidak boleh orang kafir. Tapi masjid biasa boleh. Dalam Al-Quran dijelaskan, Masjidil Haram tidak boleh. Wanita kafir saja boleh masuk masjid. Apalagi wanita yang haid, boleh, tidak ada masalah. Jadi ingat Bapak Ibu, datang ke masjid, makmurkan panggilan Allah. Maka yang terakhir, kalau ingin hati kita lapang, yang terakhir, kita kajian sampai jam berapa Bapak Ibu? Habis serombo Bapak Ibu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, agak banyak minum, karena seminggu ko suara agak serak sedikit. Jadi yang terakhir Bapak Ibu, kalau ingin kita dilapangkan hati kita, dimudahkan urusan kita, terakhir, jangan pernah tinggalkan masjid Bapak Ibu. Jangan tinggalkan solat. Datang ke masjid, solat berjamaah. Banyak jamaah yang bertanya-tanya Bapak Ibu. Ustaz, mau nanya Ustaz, silakan Pak. Khusyuk di dalam solat wajib atau tidak? Sekarang kami tanya Bapak Ibu, khusyuk di dalam solat wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Wajib. Kalaulah khusyuk itu wajib Bapak Ibu, kami yakin tidak ada satupun solat kita yang diterima Bapak Ibu. Contoh, Allahu Akbar, gaji ke-13 telah turun atau belum? Khusyuk atau tidak? Tidak khusyuk. Solat dia Bapak Ibu, Allahu Akbar, ruku, tangannya memegang lutut, terfikirkan paha. Honda di luar sudah dikunci atau belum ya? Kami Bapak Ibu yang ustad, kami yang ustad. Jadi waktu ceramah ke Payakumbuh,
Ada nama daerah Bapak Ibu, Labuh Luruih atau Jalan Lurus. Ada yang kecelakaan, hancur kepalanya Bapak Ibu. Kecelakaan. Kemudian langsung kami beli helm full face Bapak Ibu, yang menutup wajah 500.000. Kami beli langsung. Ketika ceramah kajian ke Payakumbuh, helm lupa dibawa ke dalam Bapak Ibu. Tinggal di motor. Allahu Akbar. Helm lena hilang di luar, ya Allah. Manusia Bapak Ibu, itu tugas fikih. Jadi jujur Bapak Ibu, masalah sepele kami sering bahas di Bukit Tinggi Agam. Makanya walaupun usia muda diamanahkan jadi komisi fatwa, karena banyak masalah-masalah remeh yang ekstrim bagi kaum muslimin, kaum muslimat. Ada orang, jujur saja Bapak Ibu, ada pelatihan di hotel, membayar administrasi 3 juta selama 1 hari. Pelatihan apa? Khusyuk di dalam solat. Omong kosong Bapak Ibu. Khusyuk tidak bisa dilatih. Khusyuk memang wahbi, anugerah khusus dari Allah. Berjuanglah kita khusyuk, mantap. Tapi kalau tidak bisa khusyuk, solat kita tetap sah. Jadi kami contohkan. Dulu waktu kuliah Bapak Ibu, guru kami Syekh Ridwan, profesor, beliau menyampaikan hakikat khusyuk dalam solat begini Bapak Ibu. Contoh, apa yang nyandar di tiang? Nama apa siapa? Pak Edi. Pak Edi. Apa yang di tiang? Ndak hanya ndak apa? Nama apa? Pak Udin. Pak Edi, Pak Udin. Beranjak di tiang sadonya Bapak Ibu. Udah. Nama udah? Daeko. Da Edi, Pak Udin, Pak Eko. Terakhir Pak Ketua. Nah, ada 4 orang bapak-bapak Bapak Ibu. Jadi kami misalkan bukan seorang ustadz, kami Asyam Hafiz bukan ustadz misal. Kami seorang pelukis. Kemudian besok hari Jumat jam 2 siang kami ada pameran lukisan di kantor Bupati Inhu. Besok jam 2 siang. Kemudian yang pertama Daedi kami undang. Tolong datang besok jam 2 siang di kantor Bupati Inhu. Ini undangannya. Daedi beliau tidak faham lukisan. Karena beliau tidak faham, beliau memutuskan tidak datang. Untuk apa gunanya saya datang? Saya tidak faham lukisan. Daedi tidak faham dan tidak datang. Yang kedua, Pak Udin. Pak Udin kami undang. Beliau sama dengan Daedi, tidak faham. Tapi karena menghormati undangan, beliau dah datang. 2. Yang ketiga, Eko. Eko sedikit banyaknya beliau faham lukisan dan beliau juga datang. Yang terakhir Pak Ketua. Pak Ketua bukan sekedar faham, tapi mengertinya, Masya Allah. Ketika beliau melihat lukisan kami Bapak Ibu, Pak Ketua, ya Ustaz. Saking khusyuk dengan lukisan dan Pak Ketua datang. Pertanyaan, di antara Daedi, Pak Udin, Daeko, Pak Ketua, yang paling mulia sifatnya siapa Bapak Ibu? Paling mulia siapa? Pak Udin. Pak Udin. Kenapa Pak Udin yang paling mulia? Bukan Pak Ketua. Kenapa bukan Pak Ketua Ustaz? Pak Ketua datang karena faham. Wajar Pak Ketua datang. Sedangkan Pak Udin, beliau tidak faham, tidak mengerti lukisan, tapi karena menghargai orang lain, menghormati undangan, beliau tetap datang walaupun tidak faham. Jadi yang paling mulia Pak Udin. Pertanyaan kedua,
Yang paling buruk perangainya siapa? Siapa? Daddy. Langsunglah kek masker beliau Bapak Ibu. Daddy. Bakok Daddy Ustaz. Daddy, beliau susah payah kami undang untuk melihat lukisan kami. Beliau tidak datang. Tersinggung kami Bapak Ibu. Begitupun dengan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memanggil kita. Hayya 'alas salah. Hei, salat kalian. Siapapun yang banyak masalah, yang banyak hutang, yang bertengkar suami istri, yang tidak faham yang dia baca di dalam salat, kalau Allah mengundang datang, datang. Walaupun dia tidak faham dengan yang dia baca, walaupun masalahnya banyak, tapi kalau Allah undang, datang. Ustaz, saya tidak bisa salat Ustaz. Kenapa? Tidak bisa khusyuk Ustaz. Tidak ada cerita Bapak Ibu. Kalau Allah mengundang kita, datang. Faham Bapak Ibu? Daddy besok jangan diulang-ulang waktu itu. Jadi ingat Bapak Ibu, datang ke masjid. Pahalanya banyak. Berapa jumlah pahala datang ke masjid Ustaz? Salatul jamaah tafdulu salatul fazi bi 27 darajah. Keutamaan solat berjamaah dibandingkan solat di rumah 27 derajat lebih mulia di sisi Allah. Bayangkan Bapak Ibu, solat di rumah 1 pahala, solat di masjid 27. Kalau di Makkah 1 solat, kalau di Masjid Al-Ikhlas 27. Kalau di Makkah berapa Bapak Ibu? 100.000. Bayangkan 100.000 satu solat. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan hitung-hitungan. Pulang dari Makkah, Pak Haji, kenapa pulang dari Makkah tidak pernah ke Masjid Al-Ikhlas? Saya sudah banyak dapat pahala di Makkah. Jadi ingat Bapak Ibu, datang ke masjid, solat berjamaah. Semakin rajin ke masjid, semakin lapang hati kita. Bu, Pak, jujur saja Bapak Ibu, masalah umat hari ini kompleks. Tidak usah kita bahas dengan orang munafik, dengan orang liberal. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Sesama umat Islam saja terpecah. Ada orang yang masjid kunut bertengkar dengan orang yang tidak kunut Bapak Ibu. Masalah khilafiyah. Dulu Bapak Ibu, dulu pemuda NU bertengkar dengan pemuda Muhammadiyah gara-gara masalah kunut. Pemuda NU dulu mengatakan kunut sunnah, pemuda NU. Pemuda Muhammadiyah mengatakan kunut bid'ah. Bertengkar Bapak Ibu dulu. Hari ini alhamdulillah mereka tidak bertengkar. Alhamdulillah. Kenapa Ustaz? Karena kedua-duanya tidak solat subuh Bapak Ibu. Ustaz, ketika turun dari berdiri Ustaz menuju sujud, berdiri menjelang sujud, mana yang dulu Ustaz? Tangan dulu atau lutut dulu? Mana yang dulu Bapak Ibu? Tangan dulu atau lutut dulu? Kedua-duanya sah. Yang tidak sah itu kapal lu turun dulu Bapak Ibu. Sah, hadisnya sah. Dengan tangan hadisnya ada, dengan lutut hadisnya ada. Ustaz, mengangkat tangan pun bertengkar Bapak Ibu. Ada yang sampai dada, Allahu Akbar. Ada yang sampai bahu, Allahu Akbar. Ada sampai telinga, Allahu Akbar. Mana yang benar? Semuanya benar. Nabi pernah mengangkat sampai sadrihi, sampai dada. Nabi pernah yarfa', mengangkat tangan hatta mangkibih, sampai bahunya, Allahu Akbar. Nabi pernah sampai di bawah telinga, udhunai, bawah telinga sah, dada sah, bahu sah, bawah telinga sah.
yang tidak sah terlampau semangat. Allah. Itu yang tidak sah Bapak Ibu. Jadi masalah khilafiyah tidak usah bertengkar. Semua dalil ada. Ada. Jadi kadang banyak jamaah bertengkar, tidak bertegur sapa, saling mengucilkan, saling menghina. Haram Bapak Ibu. Kalau ada masjid di sini kunut Bapak Ibu. Kunut. Nah, kunut. Ada masjid Muhammadiyah tidak kunut. Saling menghargai. Kalau imamnya kunut, kita sebagai makmum tidak terbiasa kunut. Apa yang disampaikan murid Imam Ahmad bin Hanbal ketika Imam Ahmad berpendapat kunut bukan sunnah, Imam Syafi'i berpendapat kunut subuh sunnah. Kemudian murid Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, "Ya Imam, saya murid engkau. Engkau mengatakan kunut bukan sunnah, berarti saya mengikuti. Ketika saya solat di belakang Imam Syafi'i, Imam Syafi'i sebagai imam, saya makmumnya di belakang. Imam Syafi'i kunut, sedangkan saya tidak kunut. Apa yang harus saya lakukan?" Kemudian Imam Ahmad mengatakan, beliau tidak kunut, tapi ketika engkau solat di belakang Imam Syafi'i, irfa' yadak wa aminhu, angkat tanganmu, aminkan doa-doa Imam Syafi'i. Bayangkan, saking lapangnya Islam Bapak Ibu. Ada yang kunut, ikut kunut. Tapi ingat, ada di Bukit Tinggi Bapak Ibu jamaah, beliau kunut, di masjidnya kunut. Ketika imam yang rutin sakit, datang imam pengganti. Imam pengganti tidak kunut. Ketika imam sujud, dia kunut sendiri Bapak Ibu. Ini pun keliru. Kalau imamnya kunut, ikut kunut. Kalau imam tidak kunut, jangan kunut. Nah, jadi ingat, itulah yang dinamai dengan at-tasamuh fil ibadah, toleransi dalam beribadah. Makanya manhaj dakwah yang benar yang disampaikan Ustaz Abdul Somad, kitab pertengahan, tidak saling menyalahkan, tidak saling menyerang. Silakan kerjakan amaliyah sendiri-sendiri, tapi jangan mudah menyalahkan amaliyah orang lain. Jadi ingat Bapak Ibu, tambah selalu ilmu kita, dalami ibadah kita, fikih kita perbaiki. Banyak hal-hal penting yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, dan tentunya tidak mungkin di malam yang singkat ini. Itulah materi kita Bapak Ibu. Silakan yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan kajian kita. Silakan Bu, silakan. Perempuan tidak perlu ke masjid. Laki-laki datang ke masjid berjamaah wajib atau tidak? Laki-laki ke masjid wajib atau tidak? Wajib. Ibu-ibu ke masjid wajib atau tidak? Tidak. Kalau tidak wajib, mangga ibu kamu saja gini. Kita luruskan. Laki-laki dulu, laki-laki. Nabi tidak pernah mengatakan, "Hei, laki-laki ke masjid wajib." Tidak pernah Bapak Ibu. Tapi yang dilakukan Nabi, ketika Nabi menjadi imam, kemudian beliau salam, "Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi." Beliau menatap wajah sahabat-sahabatnya. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan? Mana sahabatku si fulan? Kenapa tidak datang ke masjid? Kemudian sahabat yang lain mengatakan, "Si fulan solat di rumah ya Rasul." Apa kata Nabi Bapak Ibu? Layan tahiyanna, orang laki-laki yang hari ini tidak ke masjid, besok dia ulang kembali tidak ke masjid, la uharriqanna alaihim buyutahum, saya bakar rumah-rumah mereka. Kalaulah Nabi ada di Belilas Bapak Ibu, berapa rumah yang dibakar? Habis rumah dibakar Nabi. Itulah sebabnya ulama mengatakan wajib laki-laki, karena ancaman dari Nabi. An-nahyu, larangan itu
yadullu ala tahrim. Kaidah usul fikih. Larangan mengandung makna haram. Kalau kita tidak ke masjid, dilaknat oleh Nabi. Nah, wanita bagaimana? Memang Nabi mengatakan, sebaik-baik solat wanita di rumah. Bahkan di dalam kamarnya sendiri. Memang betul hadisnya Nabi yang mengatakan. Nah, Ustaz, kenapa wanita hari ini banyak yang ke masjid? Padahal Nabi dulu mengatakan, hei wanita, solat saja di rumah, tidak usah ke masjid. Nah, kenapa hari ini banyak wanita ke masjid? Ada ulama yang mengkaji. Dulu di zaman Nabi, kenapa Nabi mengatakan sebaik-baik solat wanita di rumah? Karena ingat, dulu kalau ada wanita yang datang ke masjid, diperkosa, dipukul, diinjak-injak. Dalam sejarah disebutkan, wanita muslimah disingkapkan hijabnya oleh orang-orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa. Kaji sejarah Bapak Ibu. Makanya Nabi mengatakan, hei wanita, tidak usah ke masjid, solat di rumah, untuk menjaga harga diri wanita. Sekarang saya tanya, ibu dari rumah tadi datang ke masjid, ada yang memperkosa? Tidak. Yang membuka mukena ibu? Tidak ada. Aman, datanglah ke masjid, solat berjamaah. Karena banyak kebaikan yang dapatkan. Ilmu di masjid, silaturahim di masjid, menguatkan ukhuwah Islamiyah di masjid, pahala yang banyak di masjid. Tapi wanita tetap dengan izin suami. Kalau suami mengatakan di rumah sajalah, urus anak-anak, berarti ibu di rumah, jangan ke masjid. Kalau suaminya meninggal bagaimana Ustaz? Nikah lagi. Nah itu ya. Masih ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? As-sukut alamatul fahmi. Diam itu tanda sudah faham Bapak Ibu. Cukup? Pas? Nah itulah kajian kita Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan, Allah kembalikan, Allah kumpulkan kita kembali. Kalau tidak di dunia, mudah-mudahan kelak di dalam syurga kembali Allah pertemukan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa Bapak Ibu. Ala hadhihi niyatis salihati ummul Quran. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا سريعا وعاجلا اللهم دمر اليهود والصهيونيين تدميرا اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ودمرهم تدميرا اللهم يا ربنا اجعل القدس عاصمة فلسطين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والفتن والوهن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته